Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin, serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Pujian yang sejati hanyalah milik Allah Rabbul Izzati. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menurunkan hujan dan membagi rizki. Allah pula yang menghimpun kita di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat ma'assalam kita haturkan atas Nabi dan Rasul pilihan, pelita setiap generasi, reformis terhadap tradisi jahili, pejuang dan pemimpin Islam yang sejati, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Dewan juri serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan berpidato dengan judul Peran Santri di Zaman Milenial. Akhir-akhir ini kita sering mendengar di radio, menonton di televisi bahwa generasi penerus bangsa kita telah mengalami krisis moral akibat tidak mampu memfilter budaya asing serta salah dalam memilih suri tauladan. Kita bisa saksikan judi dianggap tradisi, pornografi dan porno aksi dianggap seni, prostitusi menjadi kegemaran sehari-hari. Minum-minuman khamar dianggap terjun ke dunia modern, pecandu narkoba dianggap mempesona. Na'udzubillah. Ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamihim hayataha, dan terletak pada derap kaki mereka lah hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Dewan juri serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu bagi umat Islam itu diharuskan, bahkan hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan ilmu merupakan hal pokok yang harus dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seorang dokter tidak akan jadi dokter tanpa ilmu kedokteran. Polisi, pedagang, insinyur, sampai tukang sayur pasti ada ilmunya. Ilmu memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Suatu negara tidak akan maju kalau penduduknya masih terbelakang dalam ilmu pengetahuannya. Negara-negara seperti Amerika, Jerman, Rusia, Jepang dan lain-lain adalah negara-negara yang penduduknya telah maju ilmu pengetahuannya. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan mereka, maka maju pula negaranya. Demikian pula bagi umat Islam, bila mana umat Islam menghendaki kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Umat Islam dahulu jaya karena mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sehingga lahirlah sarjana-sarjana Islam dalam berbagai bidang, baik bidang agama maupun umum. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki yang merupakan pendiri 4 mazhab dalam bidang hukum. Ada pula Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid.
Sedangkan dalam ilmu umum ada Abdul Qasim ahli ilmu bedah dari Cordova, Ar-Razi seorang ahli ilmu kedokteran, Al-Hawarizmi seorang ahli ilmu pasti dan astronomi, Ibnu Hayyan seorang ahli ilmu kimia, Ibnu Khaldun seorang ahli sejarah, bahkan penemu ilmu matematika Al-Jabbar juga ilmuwan dari umat Islam. Dewan juri serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Seorang ilmuwan barat pernah mengatakan, "The science without the religion is blind, and the religion without the science is lame." Ilmu pengetahuan tanpa agama akan hancur, dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan sia-sia. But the Holy Quran says the science and the religion are a unity of the power. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda haruslah tetap bersemangat belajar ilmu pengetahuan umum dan didasari ilmu pengetahuan agama. Sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu sekalian beberapa derajat. Dewan juri serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba, dan dekat dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Demikian pidato singkat ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada permaisuri duduk di samping ratu. Wahai dewan juri, jadikan saya nomor 1. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.